Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai yang ke-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah sampah dan buah. Pak Man memiliki kebun pisang yang cukup luas. Pisang ini hasil kebunnya juga sangat berkualitas. Ini sebanding dengan ketelatenannya dalam merawat kebun. Di antaranya rutin menyiangi rumput dan memangkas daun pisang yang mulai mengering. Dengan penuh kesabaran, daun-daun itu dipotongnya menjadi 2 atau 3 bagian untuk ditata dengan rapi di sekeliling pohon. Dengan demikian, daun-daun kering itu akan terurai menjadi pupuk. Daun-daun kering biasanya dianggap sebagai sampah yang tidak enak dipandang, mengotori, dan tidak berguna. Padahal sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, hanya memerlukan ketekunan untuk mengolahnya. Begitu pula dengan rupa-rupa pergumulan yang lebih sering diasumsikan sebagai penderitaan. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi sesungguhnya merupakan sarana penguji iman, yakni keyakinan kita terhadap kuasa, firman, dan janji Allah, serta kesetiaan dan keteguhan hati kita pada Tuhan Yesus. Namun tidak semua orang percaya meningkatkan ketekunan dan kesabaran di tengah penderitaan. Sebaliknya mereka menjadi lemah dan menyerah, sehingga membuka peluang bagi iblis menarik menuju dosa. Mengharapkan kenikmatan tanpa penderitaan justru membuat kita merasa menderita. Lebih baik jika penderitaan dimaknai sebagai kesempatan untuk bertekun dalam menjaga kesetiaan kepada Tuhan, dengan tetap setia menghidupi hikmat Tuhan. Dengan demikian penderitaan menjadi ladang bagi kita untuk bertumbuh, sehingga menghasilkan buah rohani yang memuaskan. Pencobaan pun dapat bekerja bagi kebaikan jika kita hadapi dengan berserah penuh kepada Tuhan dan hidup dalam hikmat-Nya. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Ini, haruskah orang Kristen mengalami penderitaan? Bagaimana orang Kristen harus bersikap ketika menghadapi penderitaan? Oke, mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama ayat 2-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Allah, dan yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah dia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, mari kita lihat ya. Ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Lah, kata pencobaan ini dalam kitab suci itu mempunyai bermacam-macam arti ya. Jadi arti yang pertama, sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Nah, ini datangnya dari setan. Misal pencobaan di padang gurun terhadap diri Yesus, Matius pasal 4 ayat 1-11. Terus pencobaan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13. Nah, ini yang disebabkan oleh setan, yang penyebabnya setan itu pasti pengen menjatuhkan kita. Ada yang kedua, yaitu sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan, mengangkat, dan menguatkan kita. Nah, kalau ini datangnya dari Tuhan. Dan biasanya seharusnya disebut sebagai ujian, bukan pencobaan. Sedangkan yang C, ini bisa juga terjadi gabungan keduanya. Misalnya dalam kasus Ayub, setan dengan izin Tuhan menyerang Ayub dengan menggunakan bermacam-macam hal dan bertujuan untuk menjatuhkan Ayub dalam dosa. Tetapi pada saat yang sama, ketika setan ingin menjatuhkan Ayub, maka Tuhan juga menggunakan semuanya itu untuk menguatkan Ayub. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 ini, pencobaan yang dimaksud adalah pencobaan dalam pengertian yang kedua. Ini terlihat dari ayat 2-4, di mana pencobaan dan ujian ini datang dalam bentuk kesukaran-kesukaran dan penderitaan-penderitaan. Oke, sekarang orang Kristen pasti itu mengalami penderitaan atau menghadapi kesukaran. Saat ini ada banyak orang yang beranggapan ya, kalau kita menjadi orang yang Kristen sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita, memberkati kita dalam segala hal. Baik dalam hal kesehatan, keuangan, pekerjaan, studi, sehingga jalan kita menjadi mulus, enak, bebas hambatan jalan tol. Ajaran seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan kitab suci. Coba bandingkan dengan
Matius 7 pasal yang 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Di mana jalan orang yang mengikut Kristus tidak dapat digambarkan dengan jalan yang lebar, tapi justru dengan jalan yang sempit. Yang jelas menggambarkan jalan yang penuh dengan kesukaran. Juga dibandingkan dengan surat Yakobus yang sedang kita pelajari ini. Dalam Yakobus 1 ayat 1 kita sudah melajari bahwa Yakobus menuliskan surat ini untuk orang Yahudi Kristen yang tersebar di luar Palestina. Mereka terpencar dan mereka dibenci baik untuk orang Yahudi yang non-Kristen maupun oleh orang pemerintahan Romawi. Jelas sekali maka mereka itu sangat-sangat menghadapi kesukaran. Bayangkan, gak diterima oleh orang Yahudi, dibenci pemerintahan Romawi. Padahal dua komunitas ini adalah dua komunitas yang mayoritas dan mendominasi. Jadi kekristenan itu jadi minoritas. Bandingkan juga dengan Kisah Para Rasul pasal 14, 22b, Filipi 1 ayat 29, dan 2 Timotius 3 ayat 12. Yang bunyinya seperti ini. Ini adalah 3 ayat tentang penderitaan seorang Kristen ya. Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, perhatikan baik-baik. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Filipi 1 ayat 29 ayat yang terkenal sekali, sebab kepada kamu dikaruniakan saja bukan untuk percaya, tapi melainkan juga untuk menderita bagi dia. Jadi percaya dan menderita untuk dia itu adalah satu paket, kayak paket McDonald gitu ya. Satu paket. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau beribadah kepada di dalam Kristus, Yesus akan menderita apa saudara-saudara? Menderita aniaya. Saudara-saudara? Saudara lihat kan? Masuk ke dalam kerajaan Allah, banyak sengsara. Dikaruniakan bukan untuk percaya saja, tapi juga untuk menderita. Mau itu beribadah dalam Kristus, menderita aniaya. Saudara, kelihatannya penderitaan ini jadi bayang-bayang bagi orang Kristen gitu ya. Jadi, itu sebabnya, dikatakan ini, Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus. Tetapi dia tidak pernah mempunyai anak yang tidak menderita. Ya. Oke, kita teruskan. Fungsinya apa kita mengalami pencobaan atau kesukaran? Bagi orang Kristen itu fungsinya apa? Fungsinya yaitu ini ya, menghasilkan ketekunan, ayat 3. Yang kedua, untuk menyucikan, to purify daripada Christian. Jadi supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, ini bisa diartikan menyucikan daripada orang Kristen. Mari kita lihat ya, ayat yang ketiga ya. Apakah yang dimaksud dengan ketekunan? Karena ayat 3 ini bicara tentang menghasilkan ketekunan. Jadi apa yang dimaksud dengan ketekunan? NIV, New International Version, perseverance, jadi ketekunan. NESB, New American Standard Bible, endurance, ketahanan. Kalau di dalam bahasa Yunani ya dikatakan menggunakan kata hupomone yang berarti kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran. Jadi ketekunan itu adalah kemampuan bertahan dalam kesukaran. Bukan dengan sikap sekedar bertahan atau pasif, tapi dengan sikap sedemikian rupa sehingga mampu menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan atau glorify our Lord. Kalau saudara menghadapi kesukaran, ada beberapa macam sikap yang bisa saudara lakukan. Pertama, saudara bisa jadi marah, jengkel, bersungut-sungut, frustrasi, terus kemudian lari ke dalam dosa, mundur dari Tuhan, bahkan murtad. Ini jelas bukan ketekunan. Saudara bertahan, tapi bertahan secara pasif atau diam. Tidak marah, tidak bersungguh-sungguh, dan sebagainya. Ini memang masih lebih baik dari sikap yang pertama di atas. Tapi ini masih belum termasuk ketekunan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 2. Saudara tetap bersuka cita, memuji atau bersyukur pada Tuhan, dan tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Contoh, Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan Nabi Habakuk dalam Habakuk 3 pasal 17-18 ini menunjukkan ketekunan yang dimaksud di dalam ayat 2. Jadi tetap bersuka cita, memuji dan mengucap syukur dan tetap hidup bagi Tuhan. Jadi ada 3 ya. Ketika saudara sikapnya menghadapi penderitaan, marah, jengkel atau agresif gitu ya. Kedua, diam saja, pasif. Yang ketiga, tetap malah bersuka cita, bersyukur pada Tuhan, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Yang mana menjadi sikap saudara
pada waktu saudara menghadapi kesukaran? Kalau selama ini saudara lebih sering bersikap salah, maukah saudara dengan pertolongan Tuhan berusaha untuk memperbaikinya? Oke. Ketekunan seperti ini adalah sesuatu yang penting sekali. Karena gini ya, ketekunan ini memungkinkan kita untuk bertahan sampai pada akhirnya ketika kita mengikuti Kristus. Tanpa ketekunan seperti ini, kita bisa jadi seperti orang yang termasuk golongan tanah berbatu, yang bertahan hanya sebentar saja lalu murtad. Di dalam Matius pasal 13 ayat 56, 20, 21. Ketekunan seperti ini, itu ketekunan yang bisa mempengaruhi dunia. Ingat ya, definisi ketekunan ini adalah kemampuan untuk bertahan di tengah kesukaran. Kalau kita hanya bisa bertahan secara pasif dalam menghadapi kesukaran, itu tidak mengherankan orang. Tapi kalau kita bisa tetap bersukacita, bersyukur, memuji Tuhan, bahkan bisa tetap bersemangat melayani Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan segala macam penderitaan, maka kita bisa membuat orang dunia menjadi heran, sehingga mereka mau mempelajari rahasia sukacita tersebut terletak di mana. Bahkan mereka mau menjadi pengikut Kristus. Nah, ketekunan seperti ini tidak mungkin bisa didapatkan kalau kita tidak mengalami kesukaran. Ilustrasinya gini ya, seorang pendeta muda tuh meminta seorang pendeta tua untuk mendoakan supaya dia tuh mempunyai ketekunan. Lalu mereka berdoa sama-sama dan pendeta tua itu memimpin dalam doa. Ternyata pendeta tua itu sama sekali tidak menyinggung tentang ketekunan dalam doanya. Sebaliknya dia berdoa supaya Tuhan memberikan segala macam kesukaran, penderitaan kepada pendeta muda ini. Ini membuat pendeta muda tuh jadi marah dan menegur pendeta tua. Tapi pendeta tua itu berkata, satu-satunya jalan untuk mendapatkan ketekunan adalah melalui penderitaan dan kesukaran. Penerapannya, karena itu, janganlah marah atau memberontak kepada Tuhan kalau dia sedang menempatkan saudara ke dalam situasi yang berbagai macam kesukaran dan penderitaan. Dia sedang membentuk saudara supaya menjadi orang yang tekun. Ayat 4 menunjukkan, tujuan memberikan kesukaran itu supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jangan menafsirkan kata-kata tidak kekurangan suatu apapun secara jasmani, sehingga lalu menuju pada teologi kemakmuran. Kalau ikut Kristen pasti sembuh, ikut Kristen pasti kaya, ikut Kristen pasti ikut Yesus pasti tidak mengalami kesukaran apapun. Jadi hentikanlah hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, tidak kekurangan suatu apapun harus diartikan secara rohani, yaitu karena ada kata-kata sempurna dan utuh, itu juga bersifat rohani. Sama seperti emas yang harus dibakar supaya menjadi murni, dan pohon anggur yang dibersihkan atau dipangkasi supaya lebih banyak berbuah, maka orang Kristen juga harus mengalami kesukaran supaya hidupnya disucikan. Karena ada berbagai macam-macam dosa yang harus dibersihkan dalam diri kita. Seperti perzinahan, sombong, kemalasan, iri hati, pelit, pemarah, cinta uang, dan sebagainya. Maka Tuhan juga menggunakan berbagai-bagai pencobaan untuk membersihkan dosa kita yang macam-macam itu. Karena itu, kalau saudara berdoa supaya hidup saudara disucikan, jangan heran. Sebagai jawaban doa saudara, Allah memberikan banyak kesukaran pada saudara. Saudara tidak mungkin bisa disucikan tanpa melalui hal-hal yang demikian. Nah, sedangkan cara menghadapi kesukaran, menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan, ayat 2, dan meminta hikmat dari Tuhan. Nah, menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan ini artinya apa? Ini tidak berarti bahwa kita secara sengaja mencari-cari kesukaran. Karena gini ya, kata-kata jatuh dalam pencobaan dalam ayat 2 itu menunjukkan bahwa kita tidak mencarinya dengan sengaja. Jatuh. Namanya jatuh, kalau seorang sengaja jatuh. Kita bukan hanya tidak boleh mencari kesukaran tanpa ada perlunya, tapi kita bahkan berusaha untuk menjauhi atau menghindari kesukaran. Asal bisa dilakukan tanpa dosa. Karena itu kata-kata dalam doa Bapa kami yang berbunyi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dalam Matius pasal 6 ayat 13a, tidak bertentangan dengan ayat 2 ini. Apalagi kata pencobaan dalam Matius 16 ayat 6 ayat 13a, jelas menunjukkan pencobaan yang datang dari setan. Sehingga jangan saudara setengah sengaja pengen mencari penderitaan, gitu ya. Atau sengaja pengen menjatuhkan diri ke dalam pencobaan. Jangan. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan part 2, artinya gini ya, ini juga tidak berarti bahwa kita harus bersuka cita karena kesukaran itu sendiri. Juga tidak berarti bahwa kita harus menganggap kesukaran itu sendiri sebagai suatu berkat. Jangan sekarang ada banyak orang ekstrim yang ngomong ya, bersyukur memuji Tuhan karena apa? Karena mereka mendapat kanker. Loh, dapat kanker kok bersyukur? Dan karena ada keluarga mereka yang mati. Loh, keluarga mereka mati kok bersyukur? Ini adalah sikap yang salah ya.
Bukan kesukaran atau pencobaan itu sendiri yang harus kita anggap sebagai suatu kebahagiaan atau berkat. Tapi hal-hal baik apa yang dihasilkan oleh pencobaan dan kesukaran itu. Seperti ketukunan dan kesucian. Itulah yang seharusnya kita mengucap syukur. Jadi jangan mengucap syukur terhadap penderitaan yang kau alami. Tapi melalui penderitaan itu engkau mendapat hal baik apa. Itulah yang kau harus mengucap syukur. Bandingkan dengan kata-kata Paulus dalam 2 Korintus pasal yang 12 ayat 9b sampai 10 yang berkata begini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan seakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini jelas menunjukkan bahwa Paulus bukan menyenangi penderitaan itu sendiri, tetapi hasil atau akibat dari penderitaan itu. Jika aku lemah, maka aku kuat. Poinnya di situ. Ketika di dalam kelemahannya, kuasa Kristus menaungi aku, itulah yang harus disyukuri. Bukan karena kelemahan-kelemahannya yang harus disyukuri. Bukan dalam siksaan yang harus disyukuri. Bukan dalam kesukaran yang harus disyukuri. Bukan dalam penganiayaan yang harus disyukuri. Bukan dalam kesesakan yang harus disyukuri. Tetapi karena kuasa Kristus yang berada di menaungi aku, itulah yang harus disyukuri. Jadi jangan salah. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan part 3 artinya gini ya. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa kita harus menganggapnya. Apa arti kata menganggapnya? Kita tidak boleh hidup menurut perasaan kita. Dalam mengalami kesukaran, kita cenderung untuk sedih, putus asa, kecewa, bahkan marah. Tapi kita tidak boleh hidup menuruti perasaan-perasaan seperti itu. Menganggap berarti menilai berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan atau penglihatan kita. Dalam firman Tuhan, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita harus itu berdasarkan anggapan tadi. Misalnya dengan bernyanyi, memuji Tuhan, dan bersyukur. Ingat ya, menganggap artinya apa? Menilai berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan part 4, arti yang keempat. Berarti bahwa kita harus menghadapi pencobaan atau kesukaran dengan hati yang gembira. Ini justru menyebabkan kita bisa menghadapi kesukaran tersebut. Bandingkan dengan Amsal pasal 17 ayat 22 dan 18 ayat 14. Apakah ini berarti bahwa Kristus itu salah dalam menghadapi pencobaan waktu dia di Getsemani? Karena waktu di Getsemani kan dia tetes darah, keringatnya itu seperti darah. Tidak. Dia sedih, Kristus sedih di Getsemani bukan karena pencobaan, tapi karena tahu bahwa sebentar lagi dia mengalami keterpisahan dengan Bapa. Itu yang membuat dia sedih. Jadi itulah seharusnya yang membuat hati kita sedih semua, yaitu apa? Ketika Anda terpisah, tidak memiliki relasi hubungan dengan Tuhan, itulah kesedihan yang sejati. Tapi celakalah engkau, jikalau engkau tidak memiliki hubungan dengan Allah, tetapi engkau hidupnya aman-aman saja, dan merasa bahwa fine-fine saja. There is something wrong with sense of spirituality. Oke? Kemudian berikutnya, meminta hikmat dari Tuhan, ayat 5-6 ya. Dalam menghadapi kesukaran, kita seringkali jadi bingung ya. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Pada saat itu, inilah saat itu minta hikmat dari Tuhan, supaya bisa menghadapi kesukaran itu dengan cara yang benar. 2, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang sumber hikmat. Dia berjanji akan memberikan hikmat, asalkan kita mau meminta kepadanya. Tidak dalam segala hal Allah berjanji memberikan apa yang kita minta. Dalam hal di mana dia tidak berjanji untuk memberikan, kita tetap boleh meminta. Tapi tentu saja kita belum tentu menerima apa yang kita minta. Contoh sembuh dari penyakit, pacar, mobil, dan lain sebagainya. Tapi dalam persoalan hikmat untuk menghadapi kesukaran, dia memberikan janji bahwa dia akan mengabulkan permintaan kita. Karena itu, kita harus memintanya dengan beriman pada janjinya. Dengan tidak bimbang di ayat 6-7. Penerapannya ini. Pernahkah saudara meminta hikmat dalam menghadapi kesukaran? Karena meminta hikmat dalam menghadapi kesukaran itu ada janjinya. Dan kalau ada janjinya ketika meminta kepadanya, maka Tuhan pasti akan memberikan jawab. Jangan terus berdoa supaya dibebaskan dari kesukaran, tapi mintalah hikmat untuk bisa menghadapi kesukaran dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.